gitu ya. Jadi dalam hal ini kiranya kami mintakan kepada keluarga mohon disampaikan tentang apa ya permasalahannya, kurangnya pelayanan tentang Ibu Marlina Tama kepada keluarga, mohon kiranya disampaikan. Pergi orang kakak sama mertuanya ke rumah sakit umum. Jadi di situ kata dokter itu ini belum waktunya katanya. Terus mereka pulang lagi ke kampung kan, udah pulang, rupanya si kakak itu udah kesakitan. Udah saatnya sekarang itu dok, tapi itulah dokter tadi suruh pulang karena belum waktunya katanya. Pulang lagi mereka, besoknya pergi lagi ke rumah sakit itu. Nah, udah pergi, banyak persalinan lah jadinya. Nah, udah dioperasi dokter itu, rupanya si bayi tadi selesai kakak. Nah, ada gejala di pusatnya katanya kan, cuma saya nggak di situ, ibu ininya di situ. Jadi menanam bagian bayi itu pusatnya. Rupanya bayi tadi itu nggak selamat, meninggal lah bayinya. Bayinya dari situ kan Pak, bawa lah bayi tadi ke kampung, dikubur lah. Udah berapa hari kemudian ibu tadi nginap, terus beberapa hari lah di rumah sakit, pulanglah kakak itu sama ibu ini dari rumah sakit. Udah sekitar 3 hari 2 hari gitu, kamu di rumah sakit pengoperasian. Mulai apa dibuka sedikit lah pertama tempat, nah kontrol. Kami pergi ke kontrolnya hari Minggu, baru ada bidan di sana di kampung. Membersihkan ibaratnya bekas persalinan itu jahitannya. Baru datang bidannya di kampung. Aku nggak sanggup lagi nih menanganinya, kalau udah kayak gini udah bawa jalan rumah sakit katanya, kata bidannya di kampung. Nah, itu kan Pak, karena dibilang bidan itu seperti itu, jadi kami pergi ke rumah sakit umum, kontrolnya. Udah kami pergi, memang dikontrol dokter itu dilihatnya. Tapi saya pengen mau ngomong sama dokter itu, rupanya susternya kok nggak salah ya di situ yang jadinya aku ngomong sama dia. Mana dokter itu? Sus bilang udah pergi bu, dan gitu. Jadi kayak mana kakak saya ini, saya begitu. Nah, udah nggak apa-apa kok kak, kayak gitu. Terus kok nggak apa-apa udah kayak gitu. Melihat apa terbuka jadinya, saya bilang nanti bidannya di kampung kami nanti jadi nggak mau nanggung jawab ini karena ini nggak tangan dia kan bilang gitu. Terus ini udah saya apain kok bu katanya gitu. Ini nanti kita beli aja resepnya, salepnya katanya. Dikasih lah nama salep itu, kami beli di luar Pak. Kami beli. Besoknya kamu lagi Pak disuruh pulang kan. Kalau hanya bersih-bersihkan aja kan ada bidan di sana kan bu katanya. Ada, saya bilang gitu. Udah kami bawa balik lagi kakak itu, malamnya kambuh lagi. Terus datang lagi bidan di situ. Loh, kok kamu semakin parah ini? Gimana kalian di sana ngobrol sama dokter itu katanya. Nah, ya udah kami ngomong tapi ya gitulah katanya. Orang yang bersih-bersih, kakak kan bisa. Kami bilang itu sama bidan itu. Tapi nggak sanggup lagi aku ini karena ada parah ini, udah keluar menanah bau lah gitu ya Pak ya, maaf ya. Menanah darah gitu. Udah gitu kan Pak, kakak itu udah lemah lah fisiknya. Terus aku pun di situ bingung, gimana lah ini pikiranku. Jadi konsultasi kami lagi keluarga, udahlah kita bawa lagi lah, kontrol lagi lah ke sana kami bilang gitu. Pergilah lagi balik. Udah balik kami ke sana, kami jumpai rupanya dokter umum, ya kan? Dokter umum. Terus saya bilang itu sama dokter umum itu, kemana tuh dok? Dokter yang nangani dia ini, soalnya di rumah sakit ini udah meriang kakak ini dalam hilang
bilang gitu kan, kami udah bingung lah, kami masih perlu nyawa kakak ini, kami bilang gitu. Kami di foto dokter umum itu, mungkin dikenal lalu WA sama dokter itu ya kan, yang menangani dia. Tunggu aja Bu, kata dokter itu semua di situ kan. Nanti lagi datang dokternya, loh, tunggu mau gimana sembuhnya, ini udah parah loh ibu ini, saya bilang gitu. Nggak datang-datang Pak, disuruh lagi kami menginap di rumah sakit umum. Menyangka kami kan Pak, dia kalau dari kelas 3 kan. Udah gitu nggak ngomong juga dokter itu. Loh, kayak mana nih tanggapan orang dokter, saya bilang gitu. Kok nggak ada konsultasinya, saya bilang gitu kan sama suster-susternya. Enggak juga, makanya datanglah kebijaksanaan kan, kami keluarga kami Pak, namanya pun keluarga udah sakit ya kan, kami bijaksana. Kalau uang kan dicari sempat nyawa nggak bisa dicari Pak. Terus ya itulah saya bilang sama ibu ini, udahlah yang terbaik aja kita buat sama kakak ini. Kalau nunggu dari ke hari Kamis yang masuk nggak mungkin lagi, nanti kakak ini kakak mana kita kan perlu nyawanya, saya bilang itu. Makanya itulah suami si kakak itu cari pinjaman lagi itu kan Pak, ya kami bawa untuk yang lebih bagusnya lagi lah penanganannya, itu berdaulat itu dia Pak. Jadwal saya, sedangkan hari Minggu kita gantian. Minggu pertama saya, minggu kedua Dr. Rohim, begitu seterusnya. Kemudian saya menjelaskan pasien yang atas bernama Marlina Tamba saya terima pada tanggal 19 Juni, itu bertepatan hari Jumat. Jadwal saya memang di poli, dan sudah saya periksa, hasil pemeriksaan saya usia kehamilannya adalah 34 minggu atau 8 bulan setengah, berarti itu belum cukup bulan, masih hitungan prematur. Hitungan ateron itu cukup bulan adalah 36 minggu atau 9 bulan. Kemudian saya sudah jelaskan kebetulan pada saat itu hanya yang ada mertua dan pasien saja, suami tidak ada karena katanya di luar kota. Dan saya sudah menjelaskan bahwa situasi kondisi pasien ini dengan riwayat operasi sudah kedua kali, dan ini yang mau ketiga kali dioperasi, sedangkan usia anaknya belum cukup bulan. Jadi pertimbangannya adalah kalau kita operasi hari itu juga, kemungkinan besar bayinya tidak akan sehat karena paru-paru belum matang. Sudah saya jelaskan begitu. Tetapi kalaupun kita tidak operasi, kemungkinannya nanti di rumah seandainya ada keluhan, segeralah datang ke rumah sakit. Kita akan operasi segera, emergensi. Sudah saya jelaskan seperti ini kepada langsung mertua pasien dan pasien sendiri. Kemudian dari hasil dari diskusi mereka menyatakan mereka memilih untuk pulang karena memang belum cukup bulan. Kemudian pada saat besoknya, tanggal 26, berarti minggu kemudian, 1 minggu kemudian, hari Jumat juga, tanggal 26 Juni, pasien datang lagi ke poli saya, berjumpa dengan saya lagi, dengan keluhan sudah pecah ketuban, sudah keluar air sejak subuh, jam 3 dini hari. Sedangkan minggu lalu sudah 34 minggu, kemudian 1 minggu kemudian 35 minggu. Saya sudah periksa ulang, saya bilang ini air ketubannya masih ada walaupun sudah berkurang. Kembali saya jelaskan lagi kepada mertua dan pasien. Tetap kemungkinannya kalau kita operasi belum cukup bulan. Kalau memang kita tunda juga, resiko juga ke bayinya. Karena sama-sama dua-dua itu ada resikonya. Memang pada saat itu saya sudah menjelaskan dan saya lagi ada operasi. Jadi pasien dan keluarga saya tinggalkan karena saya lagi operasi, bukan saya keluar. Saya operasi, saya titipkan sama anggota poli saya, nanti tanya gimana hasil keputusan mereka, dan kalau memang belum jelas ditanya kembali kepada saya. Saya kembali setelah operasi, saya tanya kepada anggota saya, jawabannya pasiennya meminta pulang. Tetapi saya bilang kalau memang nanti ada keluhan tiba-tiba, gerakan bayinya berkurang, datang segera, jam berapapun. Sudah saya katakan seperti itu. Itu hari Jumat. Disuntikkan pematangan paru, tujuannya adalah walaupun dia dioperasi dengan usia segitu, diharapkan obatnya masuk dulu. Itu bekerja maksimal 4 jam setelah suntikan diberikan. Jadi pasien datang sekitar jam 9, 10, 11, 12, 1. Jam 1 memang saya operasi pasien. Tadi tidak benar kalau dari kronologi sini dikatakan bahwa jam 14.30. Kita punya laporan operasi di sini. 13.00 jam 1.
Sedangkan jam setengah 3 pasien sudah berada di ruang recovery, sudah di ruang RF, itu selesai dikerjakan. Memang pasien tidak dikeluarkan karena memang ruangannya di sebelah ruangan operasi gitu. Jadi keluarga pasien tidak tahu itu sudah selesai apa belum. Begitu, Bapak. Kemudian pada saat bayi saya lahirkan memang kondisi bayinya dengan sudah dihukum konsen, sudah dikasih tahu dengan bayinya prematur, dengan operasi 2 kali, ini yang ketiga kali. Jadi bayinya tidak kurang sehat. Di situ pun pada saat resusitasi bayinya, saya panggil lagi mertuanya ini, saya jelaskan kembali, saya sendiri yang menjelaskan. Tapi saya pakai baju operasi, mungkin ibunya tidak tanda saya pakai baju operasi, saya pakai masker lengkap. Saya ngomong lagi, saya jelaskan kondisinya begini, semuanya sudah saya jelaskan. Nah, setelah selesai operasi, pasien itu hari Sabtu, Selasa pagi pasien pulang, berarti 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, itu sesuai prosedur sudah. Bukan 2 hari, 3 hari, kurang rata. Pasien pulang dalam keadaan luka operasinya bagus, tidak ada masalah. Kemudian saya terima lagi pasien datang kembali hari Jumat, 3 hari setelah pasien pulang. Pasien pulang hari Selasa, saya terima lagi pasien pulang datang kembali ke saya kontrol hari Jumat, tanggal 3. Kemudian saya lihat memang luka operasi terbuka 2 titik dan emang ada nanah. Kemudian saya tanya kenapa ini tidak makan yang bagus, nutrisinya tidak bagus, karena pengakuannya hanya makan tahu, tempe, ikan lele saja yang diberikan, tidak ada makan sayur, buah, protein, lemak dan sebagainya, dan dia tidak boleh bergerak oleh mertuanya. Itu berdasarkan pernyataan pasien sendiri. Banyak saksi juga di Poli yang mendengar pernyataan begitu. Dan di situ saya jelaskan ini harus dirawat. Saya tidak boleh pulang karena perawatan luka. Kalau memang nanti di ruangan bagus, tidak perlu dioperasi lagi. Tapi kalau memang nanti setelah dirawat, memang perlu tindakan operasi, kita operasi. Tetapi jawaban keluarganya tetap bilang mau pulang ke bidan saja. Dan kita sudah memberikan alat-alat juga seperti kasa, seperti NaCl cairan untuk membantu selama di rumah. Kapas kita sudah kasih juga untuk pulang pasiennya. Anjuran rawat tetapi menolak untuk dirawat. Jadi anjuran tetap dirawat. Nanti untuk selanjutnya hari Senin akan dilapor ke dokter yang bertugas saat itu. Jadwal dokter hari Senin. Nah, kemudian hari Senin saya dapat laporan dari dokter umumnya menyatakan bahwa keluarga pasien sudah ribut segala macam. Saya sudah bilang ini bukan jadwal saya, coba lapor ke dokter yang bertugas saat itu, begitu. Tetapi kalau memang seandainya pasien meminta pulang, silakan tanda tangan surat permohonan permintaan pulang atas permintaan sendiri, seperti itu. Jadi pasien keluarga di sini diwakili sama mertua karena suami tidak ada, sudah menandatangani belangko surat pernyataan bahwa permintaan pulang atas inisiatif sendiri tanpa ada instruksi dari rumah sakit, dan sudah jelas di sini bahwa kalau sudah tanda tangan dengan materai itu apapun terjadi di luar rumah sakit itu bukan lagi tanggung jawab rumah sakit. Begitu. Ditanya kenapa pulang, katanya mau pulang kampung. Ini saya sudah ada datanya. Jadi selanjutnya saya tahu info bahwa pasiennya sudah ke swasta, seperti itu. Klarifikasi Dr. Rohim apa sehingga beliau tidak hadir pada saat jadwalnya itu, sehingga ibunya menanyakan. Itu perlu kami dengar karena di sini disampaikan dalam tulisan laporan ini, penyampaian ini bahwasannya banyaknya urusan di luar kedokterannya, gitu. Jadi kami ingin klarifikasi di situ. Itu dulu yang pertama. Dan jam aktifnya kerja itu coba disampaikan, dipaparkan kepada kami, karena di sini tadi disampaikan bahwasannya sampai pukul 15 tidak ada penanganan, sampai pukul 15 sore. Itu udah 3 poin, mohon penjelasan. Dan yang paling ini, tapi bisa nanti klarifikasi, yang paling menggugah perasaan kami,
dari segi kemanusiaannya, dari pukul 8.30 sampai dengan waktu ini, tadi Ibu dokter mengatakan bahwasannya 13.00 telah dioperasi, dalam laporan disampaikan 14.00 belum ditangani, tidak ada sama sekali pertolongan medis. Jadi saya ingin sampaikan begini, apakah pertolongan pertama, infus dan sebagainya yang sesuai dengan SOP rumah sakit apakah tidak dilaksanakan? Mungkin demikian Ketua, nanti ditambah oleh teman-teman yang lain. Coba pemaparannya, klarifikasinya dari pihak keluarga. Terima kasih. Saya bilang seperti tadi, saya sudah suntikan dexamethasone, itu adalah pematangan paru, 4 jam dia inisial dosnya. Iya, makanya saya tunggu sampai 4 jam. Pasien datang itu jam 9, sekitar jam 9, 10, 11, 12, 1. Jadi saya mulai operasinya jam 1 pas. Itu saya sudah utarakan ke bagian kebidanan. Apakah mereka menyampaikan kepada keluarga pasien itu yang saya tidak tahu. Tapi saya punya alasan mengapa saya tunggu sampai 4 jam, karena menunggu obat itu bekerja minimal dia 4 jam setelah suntikan pertama. Tetapi pertolongan pertama Infus sudah terpasang, sudah sudah dikasih ceftriaxone, sudah periksa darah, tetap dilakukan persiapan operasi. Artinya penanganannya ini tertunda, interaktif ya Ketua ya? Tertunda karena memang ada alasan. menunggu Benar, saya jadwal menunggu ini, untuk ya? pematangan paru, dan itu bukan 14.30, jam 1, 13.00. Setengah 3 pasien sudah berada di RR, di ruang recovery, sudah selesai dilakukan. Kalau dinyatakan di sini bahwa kok kesannya terlalu banyak urusan di luar, memang kalau seperti ini cuma saya dokternya yang berada di rumah sakit, padahal itu kita ada jadwal masing-masing. Jadi kalau untuk poli itu sekitar jam 2, tapi itu kalau ada emergensi, ada pasien yang datang dari IGD, situ kita tetap harus kerja. Dari jam berapa sampai jam 2? Dari jam 8 sampai jam 2? Itu kalau yang poli dari sampai jam 2 Pak. Tapi kalau untuk emergensi itu 24 jam Pak. Jam berapapun kita tetap hadir. Kalau memang itu jadwal kita, itu tanggung jawab masing-masing kita gitu. Artinya kehadirannya di kontak baru hadir. Iya, seperti itu kita dapat on-call. Karena kan kita jaganya 24 jam Pak. On-call. Oh, Tapi dokter dia ini tetap berada di sekitar kosnya tempatnya di sekitar rumah sakit Kenopan. Jadi 24 jam, tapi jadwal polinya ada jam 8 sampai jam 2. Tapi begitu jadwal dalam seminggu itu dia bekerja itu, dia tetap dipanggil siap 24 jam. terus seharusnya ini jadwalnya Dr. Rohim. Iya benar. Di dalam komunikasi itu apa alasan yang disampaikan oleh Dr. Rohim kepada Ibu sehingga beliau tidak hadir berhalangan sehingga disampaikan nama ini untuk menangani pasien ini kepada Ibu? Apa yang menjadi? Karena ini artinya dari segi administrasi ini menurut kami ada sedikit cacat administrasinya. Kenapa? Melanggar jadwal. Itu satu, itu yang dapat kami tidak sesuai dengan ini. Jadi kami ingin, karena Ibu langsung mungkin yang langsung berkomunikasi dan kontak kepada Dr. Rohim apa sehingga beliau tidak hadir, sehingga Ibu yang menggantikan melaksanakan operasi. Terus ada yang pasien hari itu juga yang pulang, minta pulang atas permintaan sendiri. Senin yang Minggu di awal periksa. Minggu itu dia datang jam 10 pagi, itu memang jadwal Dr. Rohim. Pada saat itu saya suruh anggota kebidanan saya lapor ke Dr. Rohim seperti itu Pak. Karena kan memang yang lapor ke dokter bertugas itu ya bagian dinasnya. Operasi belum, masih kan Itu kalau operasi saya kerjakan. Jadi saat jadwal operasi memang jadwal Ibu? Memang jadwal saya, pas jadwal saya kami cuma Sabtu. Artinya konsul di awal minggu lalu yang bukan jadwal Ibu? Iya, setelah kejadian pasien pulang bagus buka operasinya, kemudian terbuka itu hari Jumat, tapi pasien saya rawat tidak mau, menolak. Hari Minggunya pasien datang itu bukan jadwal saya, tapi dia lapor ke saya mungkin karena saya yang operasi pertama. Oh, gitu. Iya. Coba saya ingin tahu jadwalnya. Coba ada dia, ada bawa. Jadwal dokternya. Jadwal dokter kalau jadwal Kita jadi bagian keluarga. Ya biar sinkron dengan antara tanggal ini, betul nggak begitu? Karena tadi yang saya tangkap di awal, Ibu menggantikan operasinya pada jadwalnya. itu memang jadwal saya, itu memang jadwal saya. Ini yang saya tangkap di awal. Jadi mohon maaf ya. Bahwa minimal mereka harus 36 jam di poin 50. 36 jam itu sekitar 50 menit, jadi mereka harus berada on time, itu peraturannya. Jadi
mereka membagi waktu itu kan lebih kurang 3 hari. Nah, 3 hari kurang. Nah, saya memberi kebebasan di antara dokter spesialis untuk saling komunikasi. Yang saya minta hanya apabila terjadi misalnya permisi, mereka harus buat laporan karena kita link ke BPJS. Mana tahu dia mau sama dokternya ini gitu. Nah, jadi sesama spesialis saling berkomunikasi. Nah, dalam hal ini saya melihat ada miskomunikasi mungkin ya, artinya dengan keluarga pasien. Selama di RSUD, kalau tidak emergensi, saya rasa pasti kita akan memberi edukasi kepada si pasien untuk tetap keluarga pasien seperti yang kemarin itu jangan melihat keadaan darurat dari mata keluarga atau siapapun. Kami yang di sini akan memantau terus, insya Allah nggak ada apa-apa. Memang pasti menjerit-jerit dan sebagainya. Yang jelas dokter ini sudah memberi edukasi kepada keluarga pasien bahwa akan tahapannya begini gitu. Nah, kalau memang perlu kebutuhan lebih lanjut, mungkin dokter Rohim harus kita hadirkan di sini. Nah, dokter Rohim lah yang harus kita dengarkan. Kalau nanti versi saya rasa enggak baik kan. Tambah pada hari Minggu, setelah berulang kali ada keluhan dilaporkan ke rumah sakit, baik itu ke pihak bidan di desa. Minggu pagi masuk, sampai sore tidak ada pelayanan. Itu yang paling kami sesalkan. Sedangkan adik saya sudah keadaan kritis. Itu sesudah dioperasi Pak ya? Sudah, setelah dioperasi Pak, di rumah sakit. Kenapa tidak ada penanganan di rumah sakit? 3 hari. Keadaan sudah semakin parah. Mulai dari pagi Pak sampai sore tidak ada pelayanan. Hari Minggu. Akhirnya pada hari Senin sore. Hari Senin sore ya Pak ya. Karena kami sudah khawatir dengan keadaan adik saya. Ya kami larikan ke rumah sakit sampai untuk menyelamatkan. Itu yang kami sesalkan. Kenapa di rumah sakit itu tidak ada pelayanan 1 hari 1 malam? Apakah itu tidak melayani masyarakat? Terima kasih Pak. Jadi untuk ini kami persilakan dulu dari. Apakah peserta BPJS tidak punya hak pelayanan dari lingkungan? Karena bayi yang meninggal itu masuk ke tas, bawa pulang, dikuburkan. Apakah seperti itu budaya sekarang di Lampura ini? Bayi itu dimasukkan ke tas, Pak, tas. Seperti ikan mati, bawa pulang, dikubur. Apakah ada pelayanan dari rumah sakit lain untuk sosial kemanusiaan dari ambulan ke, entah tenaga apa ke? Masa bayi dimasukkan ke tas? Yang kedua, tadi ada ibu bilang masalah jadwal Pak Rohim, Dr. Rohim. Tahu juga Pak Rohim yang menangani Polora. Ada apa dengan ini? Trik seperti ini. Di rumah sakit tidak ditangani Pak Rohim. Di Polora ditangani Pak Dr. Rohim. Ada apa yang di rumah sakit? Apa bisnis? Terima kasih Ketua. Apakah keluarga Bapak ada meminta ambulan kepada RSUD? Nah, 1. Yang kedua, kalau masalah kemanusiaan dan tidak ada pelayanan di RSUD, ketika masuk dari UGD, kalau sudah terpasang yang namanya infus berarti sudah ada pelayanan. Kalau dia masuk ke ruangan tanpa tindakan apapun berarti tidak ada pelayanan. Ini kita lihat di status ini semua sudah ada. Kemudian kalau untuk menjelaskan masalah Dr. Rohim perlu saya kira Dr. Rohim sendiri yang menjelaskannya untuk datang karena di manajemen kita sudah membagi waktu dan tata cara tupoksi semua sudah kita berikan. Jadi saya rasa lebih baik Dr. Rohim sendiri yang menanganinya. Nah, dan terakhir saya mengklarifikasi masalah kritis pasien. Masalah kritis pasien hanya kami yang di medis yang tahu Pak. Apakah pasien ini walaupun dia menjerit-jerit itu kritis atau tidak? Dan saya yakin tupoksinya mereka pasti sudah lapor. Artinya bahwa pasien ini terakhir sudah menandatangani namanya itu Pak pulang atas permintaan sendiri. Nah, di atas materai berarti ini surat sudah diedukasi dengan petugas saya. Apa permasalahan andai kata ditandatangani? Artinya keluarga sudah diedukasi, sudah diberitahu kemungkinan masalah dan alasan sebagainya. Harusnya semalam itu jangan ini ditandatangani
Pak. Ini jangan ditandatangani. Karena di dalam hukum kita, jikalau pasien sudah menandatangani ini dengan kesadaran loh Pak, bacaannya, dengan kesadaran penuh, maka pasien itu sudah diberi edukasi dan mereka sudah tanda tangan. Nama, tulisannya juga sudah ditulis sendiri. Artinya apa Pak? Bahwa ini pertanggungjawaban sudah lepas dari rumah sakit. Namun begitu, kita tetap akan memfasilitasi dengan baik dalam hal ini. Kemungkinan nanti Dr. Rahim untuk datang kembali, biar nanti mungkin bapak-bapak yang Pak melalui Pak Ketua mendengarkan dalam hal ini, supaya kita sama-sama jelas. Kami Pak nggak ada bisnis di RSUD Aikan Muka. Malahan yang ada bisnis itu di sebelah Pak. Kalau sampai di rumah sakit, Bapak nggak ada biaya, saya lepaskan itu Pak. Berapa banyak Bapak hitung sendiri. Kalau sudah ada surat berbadan surat miskin, takkan saya pernah minta itu ditahan. Mau bayinya siapapun yang di RSUD Aikan Muka, takkan pernah saya tahan. Artinya apa? Kami terima Pak, dokternya tak dibayar, obat tak dibayar, kamar tak dibayar. Siapapun itu, boleh Bapak coba. Tapi betul-betul miskin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis tidak ada di RSUD Aikan Muka. Sampai detik ini aja BPJS sekian bulan tak dibayar, kami tetap bekerja dengan baik. Untuk sekarang lagi COVID, kami di depan, garda terdepan untuk mengantarkan nyawa kami. Hari ini 3 rekan relawan kami meninggal. Kami tetap juga di depan dan tidak boleh mundur. Jadi tidak ada bisnis. Bisnis di sebelah Pak. Harusnya dengan angka yang sekian itu Bapak minta tawaran. Coba lihat sampai menandatangani surat. Jangan menandatangani ini, minta ke sebelah. Kalau nggak ditawar, jangan begitu banyak uangnya. Yang bisnis di sebelah Pak. Kalau di sebelah pribadi Pak, di RSUD Bapak bayar 1.000, berarti sebahagian untuk PAD dipergunakan oleh masyarakat. Kalau kami cuma di 50%, itu dibagi 2 lagi, jasa dokter dan operasionalnya. Jadi sekali lagi Pak, tidak ada bisnis di RSUD kami. Karena bagi kami tidak ada keuntungan kalau pasien itu meninggal, pasien itu tambah sakit, pasien itu menderita, itu kerugian buat kami. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi tidak ada bisnis di RSUD. Sakit udah tahu supaya meninggal. Iya. Gimana itu diminta ambulan? Kesehatan kan ada proses komunikasi. Bu, si bayi meninggal, gimana? Enggak mungkin orang ini udah meninggal bayinya, ya. Orang kan nggak tahu kok. Saya tanya dulu, waktu ibu pernyataan ada materinya yang kita tangani? Enggak. Enggak ada. Ini Enggak ada. Enggak ada. Masalahnya mana dia? 2 kali dah diteken kan? Kita baca. 2 kali diteken. Teken ini. Katanya. Coba. Ini enggak ada, masalah ini enggak ada ini. Bila perlu kita raples perlengkapan. Enggak ada itu. Tidak ada namanya apanya. Ya. Tapi izin gitu. Artinya bayi itu langsung digendong, dibawa sendiri oleh keluarganya. Karena biasanya kalau bayi kalau ambulan itu berarti dia cuma di depan aja, bukan bawa di belakang, digendong aja begitu. Dan itu biasanya itu yang terjadi. Kalau memang pun harus pakai bayi, biasanya dengan ibunya. Karena acaranya duluan si bayi ini yang dikerjakan begitu. Jadi kalaupun ada permintaan, oh ini kalau dari BPJS Pak, dia harus sama dengan keluarganya, karena itu satu paket dia. Dia makanya harus permintaan khusus bahwa anak ini kan BPJS. BPJS itu kita kan melayani yang masih sakit. Nah kalau dia ini berhubungan dengan si bayi, maka harus dilakukan dulu karena itu di luar dari satu paket ini tadi. Itu Pak. Biasanya si bayi itu Dimohonkan berarti gitu Bu ya? Dimohonkan ya Pak? Dimohonkan, karena bayinya biasa dibawa oleh keluarganya sendiri, pakai kendaraan sendiri untuk dibawa pulang. Karena yang kita input semuanya ini adalah si pasiennya. Yang BPJS itu adalah pasiennya. Itu yang kami ketahui Pak. Artinya tetap harus ada permintaan Bu ya. Harus ada permintaan. Komunikasi apa? Komunikasi karena kepada yang masalah BPJS-nya kan si ibunya. Dan kalau saya nggak lupa itu Pak, itu pemakaian ambulan kita juga sudah diatur dalam ada Ada. yang sama kan? Iya. Ada.
Itu kenapa dia buat negatif? Terang aja kan nggak ada distribusi juga biar Ada distribusi. Iya, ada distribusinya. Itulah. Itu kok nggak tahu, ada diajukan bentak Pak. Iya, ada Ada dan itu ada tendanya. dia langsung online Pak, kalau permintaan ambulan itu kita laporkan begitu. Karena yang si pasien ini adalah yang punya yang BPJS. Dan mungkin dalam KPD Bu, saya dapat sudah tanyakan juga apa lagi yang dibutuhkan. Pada saat itu katakan tinggal izin rumah sakit Pak. Kita ingat kemarin kasus spesialis bedah yang itu bisa diselesaikan. Ini kembali lagi nih Bu. Jadi memang terus terang aja, ini kembali saya ucapkan bahasa saya dulu. Kalau begini kasusnya, yang menang akan jadi Arang, yang kalah tetap jadi Agung. Jadi yang mau saya sampaikan di situ, ya kita harus sama-sama proteksi diri juga. Terus terang, saya tidak mengatakan yang mengadu itu benar, dan saya juga mengatakan bahwa itu rumah sakit salah. Tetapi dari kronologi ini saya lihat, tadi dari pengaduan dari pasien dan juga pemaparan ibu dokter, ada beberapa perbedaan saya catat ini, termasuk di mana tadi pihak pasien mengatakan bahwa tidak langsung ditangani, kan gitu. Pihak dokter mengatakan langsung ditangani, buktinya dibeli bla bla bla, daripada saya tinggal. Kedua lagi, dia bawa lagi nama Dr. Rahim, kan gitu. Sampai lagi ada ini masalah materai. Palsu itu dari Tuhan. Kalau tadi ibu itu mengatakan, maaf dokter, ini akan coba kami uji lab. Ketua, kalau ini memang penipuan pidana bawa uji lab. Kita siap kok. Kenapa kita mau baik? Kalau benar, dewan ini tidak akan menghukum, tidak akan menghakimi. Tetapi kita akan memberikan bagaimana solusi yang baik. Terus terang aja, Bu Direktur, memang kalau kita mau jujur, Bu, pelayanan kita kurang bagus, Bu. Maaf, kalaulah kami, Bu, tidak dapat kesana, tidak bawa ini kami, Bu, apa namanya ini? PIN. Mbak kenal dengan kita, Bu. Maaf, agak dicuek. Tapi ketika kita katakan bahwa apa buat komisi C, barulah agak sedikit ketakutan. Sampai kapan begini? Sampai kapan? Kita tidak mau seperti itu. Sampai kapan? Ya saya takuti nanti, ketika saya tidak anggota dewan lagi, saya tidak akan bisa berkata apa-apa di sana. Itu. Janganlah seperti itu. Maaf, mungkin kalau direktur kita tahu, ibu orang baik, terus terang aja. Tetapi ada di antara bawah ibu yang tidak mungkin mengindahkan melaksanakan perintah ibu. Ada, Bu. Saya pernah kenal. Jadi itu makanya kemarin saya katakan apa yang dibutuhkan itu. Benar, kok aku sombong-sombong kadang-kadang di rumah sakit itu. Sombong, Bu. Apa sudah malam-malam? Benar kok. Pasien dari kampung saya ada kok situ. Sampai jam 2 pagi masih bermaaf, Bu. Enggak, saya juga tidak semuanya. Ayo, kita coba introduksi. Bu dokter mempertahankan keterangannya. Pihak pasien tidak ada ketemunya, tidak ada. Percayalah, tak ada ketemunya. 10 kali untuk RDP tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Aku mau tanya, Pak, di mana pasien sekarang? Pasiennya Pak gini Pak, waktu itu kan setelah kita sampaikan. Tidak, saat ini pasien di mana? Iya, sore. Kenapa tidak dihadirkan? Bisa nggak dihadirkan? Harusnya pasien hadirkan, dan kami tidak bisa empati. Terus terang aja. Aku tidak suka begitu. Hadirkan pasien. Kenapa? Yang ditangani pasien mungkin jangan lebih tahu, lebih ingat. Ada nggak penanganan obat sesuai dengan yang dikatakan oleh dokter? Di sini gitu. Maaf ya. Orang tuanya kan, kakaknya kan, adiknya, Abangnya. abangnya. Artinya lebih lagi ada pasien di sini.
Karena itu seorang yang mengadili lentio sampai Marlina. kita tambah. Kami ingin pasti hadir di sini. Gitu. Sehingga kami bisa tanya. Karena tadi pernyataan dari ADD juga ada beberapa pasal kami bahas itu masih ada. Gitu. Ini mau saya tanya lagi. Ini kan ada instruksi dari rumah sakit. Begitu operasi jangan langsung pulang. Berapa hari punya waktu dokter? Masuk 6. 3 hari. 3 hari. Setelah berapa hari pasien baru pulang? Setelah operasi berapa hari pasien di sana? Ibunya Mas. Udah 1 minggu. Enggak, Setelah setelah operasi berapa hari pasien di sana menginap? Artinya apa? Kalau setelah 3 hari pasca operasi, setelah operasi sudah sesuai dengan prosedur sehingga terjadi luka. Ini saya tanya Bu Dokter, ini kan tidak boleh bergerak. Menurut pengakuan si pasien, di sini dia tidak ada bergerak, bahwa bahkan cuci muka, mak cakap sampai lain-lain juga tempat tidur. Kenapa terjadi luka? Kenapa? Artinya 3 hari sudah dilaksanakan, tidak bergerak sudah dilaksanakan. Kenapa terjadi luka lagi? Kenapa infeksi? Ini kan saya juga tidak dokter, tidak rumah sakit. Kita berpikir, ini yang saya catat ya, pernyataan di dalam saya catat, kalau saya tanyakan gitu. Kenapa bisa infeksi? Kalau memang sudah dilaksanakan seperti itu gitu. Di mana salahnya? Kedua, sudah infeksi dibawa ke sana. Menurut pihak alamnya, Bapak katakan selama berapa jam tidak ada penanganan? 1 hari. 1 hari kita berapa? Hari ini pada jam Waktu situ dokter Rahim. Dokter Rahim yang masuk hari Minggu itu. Dokter Rahim. Benar tidak ada penanganan. tidak ada penanganan. Bapak jangan bohong. Makanya bahwa Saya kita dan begini Bapak, begini. Pimpinan ini akan menjadi catatan buat kita. Memang tidak ada penanganan Pak ya. Kita ingat baik-baik Ibu. Itu izin Pak, itu masuk dari UGD Pak. Itu setiap pasien sudah pasang UGD udah disuntikan per 6 jam, per 12 jam antibiotik. Itu catatan ada. Hari Minggunya. Hari Minggu Begini setiap Pak. pasien ini itu dan infus terpasang. hari Minggu pertama masuk itu, Pak. Ya, Ini hari Minggu terakhirnya setelah ada keluhan itu, infeksi. Setelah infeksi. Setelah infeksi. Ada penanganan. Maka tidak ada penanganan. Padahal itu pasien rumah sakit itu sendiri. Makanya dibawa pindah ke rumah sakit Flora karena tidak ada pelayanan. Setelah operasi Bu, setelah operasi. Karena hari Senin baru pindah ke Flora. Dia datang hari Minggu. Ada penanganan. Hari Senin baru pindah ke Flora. Iya. Hari Minggu masuk. Enggak sebelumnya jam Bu. 10. Yang Ya. sewaktu sebelum dipindahkan ke rumah sakit. Sebelum dipindahkan ke rumah sakit itu ditangani juga. Sendiri dengan itu ada tanda tangan pakai materi itu. Jangan perubahan materi di sini. Iya, dalam tidak dulu. Tapi itu ada penanganan. Ini lagi Karena hari Senin pedangnya. itulah karena dokter mau dirawat kembali. Enggak bawa. Ini aku bawa toon. Pangga soal dia lapatannya. Aku bawa toon lapatannya. Aku mamai. Anggo materi yo jangan dong. Oke, jadi saya tolong ketika saya berbicara juga, tolong kita saling mendengarkan gitu. Ya. Saya mau melihat benang merah. Tadi kan si Bapak mengatakan setelah terjadi infeksi tidak ada penanganan. Saya mau tanya, Bapak di sana tidak? Memang pada saat itu saya Tidak ada. Bentar Bu, bentar. Bentar, sekarang ini mana kepada Hadirkan pasien di sini. kepada mana yang kami pertanyakan itu aja yang menjawab supaya kita lebih. Makanya tadi hadirkan pasien. Bapak kan maaf ya. Bapak saya tidak mendengar. Bapak kan tidak tahu saya ada. Bapak dapat mendengar kapalnya. Inna, ninna kan itu. Inna kan? Oke. Jangan dong mama. Enggak ada penanganan. Ini satu-satunya nanti kedua kita akan panggil pasien di sini. Ya seharusnya seperti itu. Jangan dong. Dan clear masalah ini. Artinya saya tidak mau membela siapa di sini. Benar tidak ada. Dan ini clear masalah ini kalau yang kalah jadi abu, yang menang jadi arah. Nggak ada tuntasnya ini. Jadi artinya aku nggak tahu mana yang kita pegang ini Pak ini. Pihak rumah sakit katakan ada. Tapi pihak orang tua si pasien mana tidak ada. Kan gitu kan?
Jadi saya ingin juga untuk menilai ini mana pendapat yang bisa kita pegang. Hanya saja Bu Dokter, saya mau tanya tadi 3 hari sudah dirawat, sudah dilaksanakan, tidak bergerak. Iya, menurut pengakuan mereka, bahkan cuci wajah atau bla-bla. Kenapa bisa terjadi infeksi? Makasih Pak. Selasa itu 3 hari rawatan. Itu dalam keadaan pulang kering luka operasi, bagus. Kemudian pasien pulang, dia datang lagi hari Jumat, itu baru terbuka lukanya. Berarti 3 hari dulu pasien di rumah, baru terbuka luka operasinya. Oke, artinya begini. Terima kasih Pak, ini kan tadi sudah saya bilang dan saya sudah tanya sama pasiennya, kenapa ini luka operasinya ini benana apa tidak bergerak di rumah? Jawaban pasien langsung, iya. Kenapa tidak bergerak? Dilarang sama mertua. Itu boleh kita dengar langsung dari pasien sendiri. Banyak saksi mata di sini yang mendengar bahwa itu pasien bilang sendiri tidak dibolehin bergerak oleh mertua. Kenapa tidak boleh? Kenapa harus bergerak? Karena kalau dia nggak bergerak, otomatis ini kan sekret cairan itu nanah apa darah itu akan tidak bergerak, dia akan keluar, itu akan tetap tertahan di dalam. Yang akan infeksi terus berlangsung di dalam. Oke, artinya menurut Ibu akibat tidak bergerak itu maka terjadi Tidak bergerak dan nutrisi yang tidak mencukupi. Karena tadi makanan ditanya dia cuma makan tahu, tempe, ikan gabus, itu aja. Tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan protein lemak dan segala macam. Kalau masalah itu Bu, kita tidak bisa paksa. Iya itu Karena maaf, kita punya kemampuan ekonomi beda-beda. Iya, saya tahu Pak. Makanya itu alasan saya mengapa infeksi kalau saya catat di sini ada 2 faktor utama dan aturan pergerakan ya Bu ya, dan itu strategi oke. Athena, tiki dijagon, sewaktu di rumah ini barang inang ini, inang suruhnya harus tidur aja dia, inang suruh berdadah di wajah. Isi syarat kami jauh katanya hobi minum, jangan bergerak katanya. Berjalan-jalan hobi. Yang bilang itu dalam mereka siapa nak? Pusat Dari itu. Dari yang bilang? Enggak. Bukan. Awak boleh naise. Kalau kau dokter, dan baju pakai goyo baju. Karena saya pakai masker. Aku boleh di mana? Mana gitu. Tapi intinya ada bahasa dan bergerak. Sementara sekarang menurut dokter harusnya adalah pergerakan ringan begitu. Tapi jangan lasa. Jangan lasa, iya. Karena anak awak pun operasi juga. Jadi gini ketua, jadi kalau udah begini ketua, supaya aja kita agak susah menimbang ini. Agak susah menimbang ini. Karena yang hari Minggu tadi putus terang aja, ini nggak terjawab menurutku. Nggak terjawab karena si bapak ini kan pada itu tidak tempat itu. Iya. Menurut Bapak bagaimana sama? Pengembangan medis. Menurut Bapak pengembangan medis bahwa ada di sana penekanan. Jadi yang tahu sebenarnya pasien. Iya. Jadi apa yang cerita pasien itu hadir. Ada makanannya kan. Itu anak-anak sewaktu pasien di infus ini kan nggak masuk ke ruangan kan? Nggak, berarti pasien yang mengetahui itu. Tadi karena si pasien lah yang langsung mengalami sendiri, tentu si pasien ini harus hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Ibu Direktur Rumah Sakit, kalau pasien atau masyarakat yang berobat ke rumah sakit itu, Bu, mereka tidak tahu itu siapa dokternya. Pokoknya datang ke rumah sakit minta pelayanan. Jadi tidak tahu dokter mana. Mungkin kalau di Penang sana kita yang milih dokter. Tapi kalau di rumah sakit kita ini kan kita tidak bisa milih dokter. Kita tidak kenal. Jadi maksudnya di sini seperti orang Ibu tadi sudah katakan bukan jadwal saya. Seharusnya jadwal Pak Rohim. Nah, kalau seperti ini kita katakan sementara Ibu adalah direktur rumah sakit yang menangani personil yang ada di situ, itu nggak bisa. Berarti Ibu di situ kepemimpinan Ibu tidak ditaati oleh anggota Ibu, tidak patuh terhadap jadwal yang sudah disepakati. Kalau kami ini nggak tahu-tahu Ibu, jadi tolong Ibu
tingkatkan disiplin dokter untuk hadir tepat waktu, karena mereka juga PNS pun ada PP 53 itu mengenai dokternya. Nah, seperti apa dikatakan Pak Jenderal Samosir juga, memang pelayanan Bu, memang sebagai pimpinan kita, ibu di situ, kadang-kadang bawahan kita ini tidak patuh Bu. Maka perlu ada pelayanan yang melekat, ada sikap. Karena kita sendiri pun pernah juga ke sana, kadang-kadang memang acuh Bu. Jadi memang perlu pengawasan yang sangat ketat terhadap ya personil yang ada di sana Bu. Memang kalau maksud kita sebagai pimpinan, tidak ada pimpinan yang mau berbuat tidak baik, tapi kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak bisa terlaksana sampai ke bawah. Tapi yang menjadi tanggung jawab adalah pimpinan. Nah, terjadi seperti ini, seperti yang dibilang Pak Jenderal Samosir, seperti yang lalu, yang dipanggil ibu bukan yang bersangkutan, karena apapun tindakan bawahan ibu itu adalah tanggung jawab ibu. Jadi seperti ini, termasuk tadi masalah jadwal tadi. Nah, jadi kalau ibu dokter tadi katakan bahwa bukan jadwal saya, itu seharusnya jadwal Pak Rohim, tidak bisa diterima oleh pasien seperti itu Bu. Itu hanya internal orang ibu nih. Nah, jadi maksud saya di sini kesimpulan lah, ini ada tuntutan dari pasien, tolonglah ibu buat dulu apa tindakan medis yang dilakukan oleh ibu tadi yang sudah ibu sampaikan tadi, tolong dibuat secara tertulis untuk dapat juga kami baca-baca untuk kami sandingkan dengan tuntutan pasien ini. Jadi menurut pendapat saya, kalau keputusannya ini Pak Ketua, tidak bisa kita ambil keputusan ini. Pertama harus datang pasiennya, kedua kita mau pelajari juga tindakan medis yang dilakukan oleh dokter untuk dapat kita sandingkan. Maka kita akan buat lagi RDP lanjutan. Terima kasih pimpinan. Begitu saya datang untuk dilayani, di situ ada juga dokter, siapa namanya itu? Dokter Mas Benar. Dokter Suki ada, Dokter Suki. Faisal. Dia sendiri yang menyarankan pasien harus ke rumah sakit swasta pada saat itu. Kenapa nggak di RSUD itu ditangani? Pernyataan dia menyatakan bahwa ini pasien usus buntu nggak pecah. Bisa dia mengatakan seperti itu, belum ada pemeriksaan medis. Begitu ada pemeriksaan medis setelah 1 hari, ternyata bukan apanya Bu, hanya panas melambung. Kalau sempat semalam dibawa ke rumah sakit swasta itu udah dibedah itu Bu. Belum ada pemeriksaan medis sudah berani menyatakan bahwa itu untuk pecah. Kan nggak logis. Berawal dari semua pernyataan itu tadi Bu, pelayanan memang kurang di RSUD. Terus terang saya sudah mengalami. Bahkan foto saya viral Bu. Di situ ibu sudah menampilkan pengumuman dilarang foto memperkenalkan di RSUD. Cuma kenapa foto saya beredar? Viral dia. Gara-gara itu. Yang melanggar siapa? Dilarang mau foto mau video kegiatan di RSUD. Sementara saya juga kena foto Bu. Viral jadinya mungkin di kalangan itu semua. Itu kembali kepada pelayanan. Dan satu hal lagi mungkin pas yang disampaikan kawan-kawan kita tadi, harus pasien kita datangkan. Di sini tersangkut-sangkut juga Dr. Rohim. Oke, kita datangkan dulu Dr. Rohim. Ya, kita buat RDP lanjutan. Terima kasih. Kita tidak menyalahkan RSUD dan tidak membenarkan pasien, karena yang bersangkutan dalam hal ini tidak bisa langsung untuk kita konfirmasi di dalam ini. Untuk selanjutnya nanti kami dari pihak Komisi C akan melayangkan surat dulu ya kepada tentang untuk Dr. Rohim. Kemudian kami harapkan kepada ini pasien kiranya yang untuk langsung Bu ya, Bu Marlina yang bersangkutan ya, supaya hadir nanti pemberitahuannya akan kami beritahukan melalui undangan. Namun kalau demikian, andainya kawan-kawan ada kira-kira apa yang etika baik, gimana kira? Tadi saya minta mengagendakan beberapa hal. Jadi dalam hal ini mungkin pertemuan kita di siang hari ini sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan untuk selanjutnya
Nanti kami akan mengirimkan melayangkan surat kepada pihak masing-masing yang kami butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sebelum surat ahad